Sholat tarawih. Sholat tarawih, sholat malam, ya, sholat tahajud, ya. Sholat tarawih, qiyam Ramadan, qiyamul lail, sholat tahajud sama saja. Sama saja ini. Istilah saja yang berbeda-beda. Tarawih artinya santai. Artinya santai. Kenapa? Karena kita setelah sholat ba'diyah isya udah bisa langsung sholat malam, kan itu. Kalau di hari-hari selain Ramadan, kita dianjurkan kerjakan di akhir malam atau tidur dulu lebih afdal, gitu kan? Kalau Ramadan enggak, memang lebih afdal habis sholat ba'diyah isya langsung sholat. Karena Nabi SAW praktekin itu. Dalam sebuah riwayat yang sahih disebutkan Nabi SAW besok memasuki Ramadan beliau sholat habis ba'diyah isya sholat, dan ada beberapa sahabat yang ikut bersama beliau. Lalu tersebar besok awal Ramadan tersebar berita kalau Nabi SAW semalam sholat malamnya dimajukan, sholatnya sampai 11 rakaat, berarti sholat malam. Maka besok hari pertama Ramadan malam kedua tarawih, para sahabat ngumpul semua di masjid Nabi. Nabi SAW tidak keluar sampai azan subuh. Akhirnya pas azan subuh Nabi SAW keluar, kemudian mengimami mereka sholat. Habis subuh Nabi SAW khutbah. Setelah tahmid dan salawat untuk beliau SAW, beliau mengatakan, saya tahu semalam kalian nunggu saya. Dan saya sengaja tidak keluar. Karena kalau saya keluar mengimami kalian lagi seperti kemarin, maka ini menjadi wajib buat kalian. Artinya silahkan kerjakan, tapi jangan saya terlibat, karena penentuan hukum ada di tangannya Nabi SAW. Bisa jadi wajib, artinya silahkan kerjain. Nah, itulah yang menyebabkan kenapa Umar bin Khattab mengerjakan secara berjamaah. Karena Rasulullah SAW pernah praktekin, tidak melarang sahabat ikut gitu. Baik. Sholat tarawih yang dikatakan santai tadi karena kita bisa kerjakan habis ba'diyah isya. Dan ini hikmah yang paling utama kata ulama, agar minimal di setiap buku amalnya seorang muslim, di setiap buku amalnya seorang muslim tercatat sholat malam setahun sekali, minimal itu. Dengan adanya tarawih, orang yang malas sholat tahajud dalam 11 bulan nggak pernah tahajud sama sekali, maka dengan adanya tarawih, kesempatan di buku amalnya tercatat itu. Pernah sholat tahajud walaupun cuma sekali sebulan, walaupun cuma sekali setahun gitu. Dalam Ramadan itu. Itu hikmah yang paling utama. Karena sholat malam adalah sholat yang paling afdal setelah sholat 5 waktu. Gitu kan? Kata Nabi SAW, afdalus sholati ba'dal maktubah, sholatul qiyam. Jadi ini penting sekali teman-teman sekalian. Maka jangan sia-siakan ini. Sholat tarawih mau 11 rakaat atau 23 rakaat tidak ada masalah. Jangan ribut-ributan di sini, jor-joran di situ, nyalain si fulan, nyalain si fulan. Sholat tarawih itu sunnah, dikerjakan dapat pahala, ditinggalkan tidak masalah. Tidak dikerjakan pun tidak masalah. Betul kehilangan fadilah. Tapi lalu untuk apa ribut dengan 11 atau 23? Saya akan jelaskan supaya lebih paham. Teman-teman sekalian, riwayat yang menyebutkan tentang dalam riwayat Bukhari bahwasanya baginda Nabi SAW kata Aisyah tidak pernah menambah 11 rakaat di Ramadan atau di luar Ramadan. Kan riwayatnya begitu. Maka ada pendapat ulama yang saya bahasakan. Pendapat pertama mengatakan berarti sholat malam sepanjang hidup kita hanya 11 rakaat, tidak boleh lebih. Karena Aisyah menceritakan seperti itu radhiyallahu anha, bahwasanya Nabi SAW tidak pernah lebih di Ramadan, di luar Ramadan sholat lebih dari 11 rakaat. Ini pendapat pertama. Pendapat kedua mengatakan tidak, lebih daripada itu. Itu jumlah bukan dipatok, karena Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha menceritakan tentang pengalaman dia yang dia tahu pada saat Nabi SAW lagi nginap di rumahnya. Nabi kan poligami, istri beliau 11 orang, dan berarti setiap orang 1 malam. Cuma Aisyah mendapatkan 2 malam karena Ummu Salamah radhiyallahu anha menghadiahkan malamnya untuk Aisyah. Artinya Nabi SAW ketemu dengan Aisyah setiap 9 malam, per 9 malam.
9 malam baru nginap lagi, 9 malam baru nginap lagi. Aisyah menceritakan, malam yang Nabi sedang ada, karena sholat tahajud ini sholatnya dikerjakan kapan? Malam hari. Berarti ceritanya tentang malam hari. Aisyah menceritakan tentang malam mabitnya Nabi pada beliau. Umar bin Khattab adalah sahabat Nabi yang tegas sekali dengan bid'ah, nggak main-main itu. Dan jangan lupa, salah satu daripada anaknya Umar juga Ummul Mukminin Hafsah radhiyallahu anha. Waktu Umar bin Khattab di zaman khilafahnya beliau melihat orang lagi di Masjid Nabawi berserakan, di sana ada yang duduk, di sana ada yang sholat, di sana ada yang sholat. Umar lihat ini jadi fitnah nanti nih. Masing-masing sholat sendiri-sendiri, kena sholat malam sholat sendiri-sendiri aja. Maka sama Umar digabungin. Kalau Rasulullah pernah sholat, kemudian orang lain ikut, dibiarin oleh Nabi SAW. Sholat berjamaah. Dan perlu digarisbawahi ya, perilaku Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ini sangat kuat karena dua hal. Pertama, ijma'nya sahabat. Karena waktu Umar bin Khattab kerjakan, tidak ada satu sahabat pun yang menegur itu. Dan itu menandakan ijma', kesepakatan. Dan kesepakatan sahabat ini adalah sesuatu yang paling kuat. Mereka sudah sepakat dengan itu. Nggak ada yang selisih dengan Umar radhiyallahu anhu. Kalau salah pasti ada yang menegur. Sahabat itu tidak melihat siapa orang ini. Kalau salah dia langsung tegur. Enggak, Rasulullah bilang begini loh. Umar bin Khattab pun biasa diingatkan oleh para sahabat yang lain kalau memang ada sesuatu yang ya Nabi SAW mereka tahu melarang atau memerintahkannya. Tapi ini enggak, ijma'. Semua sepakat. Yang kedua, ada hadis. Alaikum bisunnati wa sunnatul khulafaur rasyidin mahdiyyin min ba'di. Berpegang pada sunnahku dan sunnah khulafaur rasyidin setelahku. Dan Umar termasuk salah satu dari 4 khulafaur rasyidin. Gitu kan? Dan juga kata ulama pendapat kedua ini, Umar bin Khattab bukan mustahil berpegang pada hadis juga yang sahih riwayat Bukhari, qiyamul lail mathna mathna. Salat malam itu 2 rakaat, 2 rakaat. Maknanya tidak ada batasnya. Selain makna utamanya adalah maksudnya 2 rakaat lebih afdal salam, 2 rakaat lebih afdal salam, begitu. Ya. Tapi juga maknanya adalah tidak ada batas. Maka Umar bin Khattab mengerjakan 23 rakaat. Dan sekarang di Saudi tidak ada perselisihan. Lihat Masjid Haram Mekah dan Masjid Nabawi di Madinah. Berapa rakaat mereka sholat? Hah? Mana suaranya ini? Senyap, hilang. Belum tiba Ramadan. 23 rakaat. Mekah sama Madinah. Sampai sekarang dan fatwa ulama sudah jelas masalah itu. Boleh 2 rakaat pun boleh, 11 rakaat boleh. Jangan salahin orang yang 23. Karena sudah jelas fatwa ulama dan jelas pendapat ini. Saudi pun menerapkan Mekah dan Madinah sholatnya 23 memang. Dan biarin aja gitu kan. Bahkan fatwa ulama di Saudi sekarang membolehkan, pernah ditanya ke beberapa masyayikh, khusus 10 terakhir Ramadan. Kan di 10 terakhir Ramadan kalau kita lagi umroh atau kita lagi di Mekah, Bapak Ibu kalau lagi umroh di akhir Ramadan, maka program di Saudi itu, di 2 masjid besar ini, Masjid Haram Mekah dan Masjid Nabawi di Madinah yang menunjukkan rujukan umat Islam, itu mereka sholat tarawih 20 rakaat, tapi khusus 10 terakhir witirnya nggak ada. Witirnya ditunda di sholat malam di atas jam 12 malam. Ada lagi sholat malam 8 rakaat plus 3 witir. Jadi kalau digabung 31 rakaat. Pernah ditanya kepada para masyayikh, boleh nggak saya ikut tarawih yang 20 rakaat plus saya ikut lagi yang 11 rakaat malam? Jawabannya serentak, boleh, silahkan. Karena ada hadis Nabi, qiyamul lail masna masna, sholat malam 2 rakaat, 2 rakaat, selama mampu silahkan kerjakan. Gitu. Ini sudah fatwa umum. Maka teman-teman sekalian kita harus pahamin masalah ini. Jangan berselisih dengan hal-hal yang tidak perlu di sini ya. Hormatin masing-masing. Kalau ada yang mau mengatakan berubah pada pendapat pertama, hak dia. Jangan salahin orang yang pada pendapat kedua. Orang pendapat kedua jangan salahin orang pendapat pertama. Silahkan, gitu kan. Cuma memang kesempatan emas kita untuk yang memperbaiki atau memperbanyak amal. Ya sudah terlalu banyak tadi hujah saya sampaikan ya. Seperti tadi saya sudah jelaskan. Ya, fatwa para ulama tentang hadis Aisyah yang ditanggapin. Kemudian juga perilaku Umar bin Khattab yang jauh sekali tegas dengan bid'ah, dan ada salah satu anaknya Ummul Mukminin Hafsah juga di situ dan berpegang pada hadis qiyamul lail mathna mathna. Kemudian sekarang Saudi menerapkan dan sudah saya jelaskan panjang lebar dan seterusnya. Nah, saran saya begini, ini saran saya. Kalau Bapak Ibu mau sholat tarawih, kalau niatnya mau kerjakan yang 11 rakaat,
maka cari masjid yang 11 rakaat. Kalau mau sholat yang 23 rakaat, cari masjid yang 23 rakaat. Kenapa? Karena ada hadis lain, bunyinya begini, kata Nabi SAW, siapa yang sholat bersama imamnya, sampai imamnya bubar, man shalla ma imami hatta yansarif, kutiba lahu qiyamul lailah, dicatatkan baginya sholat malam semalam suntuk. Nah, kalau kita masuk masjid yang 11 rakaat dan kita lihat 11 rakaat, imamnya sampai witir, lalu kita bubar, itu dapat pahala seperti habis sholat isya, ba'da isya, sholat malam, salam berdiri lagi, sampai subuh, semalam suntuk kita seperti sholat. Tapi syaratnya harus sama imam bubar. Jadi kalau imamnya 23, kita bubar 11 rakaat, kita nggak dapat fadilah ini. Faham maksudnya? Ya. Tentu boleh, bukan tidak boleh. Sekali lagi ya, saya sudah pakai bahasa Indonesia yang jelas. Ya. Boleh kalau imamnya 23, kita 11 boleh, bukan tidak boleh. 2 rakaat pun boleh. Enggak sholat pun enggak berdosa, gitu loh. Ya. Jadi jangan dibesar-besarin. Tapi kita mau kejar, kalau mau kejar fadilah dapat pahala semalam suntuk sholat, memang sampai imamnya bubar. Artinya selesai sholat. Bubar ini bukan berarti dia keluar dari masjid ya. Sudah nggak sholat lagi. Udah witir, 11 rakaat, kita juga 11 rakaat, dia sudah salam, kita berdiri. Itu dapat pahala semalam suntuk. 23 juga. Gitu kan? Ini kadang-kadang jadi fitnah di beberapa masjid. Yang mau sholat 11, ikut berjamaah sama 23, begitu selesai, buat jamaah di belakang. Sholat lagi di situ, di sini juga depan sholat. Ini amin, itu amin. Dari mana ini? Belum ada hadis Nabi SAW yang berbunyi tidak boleh ada 2 imam dalam satu masjid. Sini sholat, sana sholat, gimana caranya nih? Nggak boleh kan gitu. Kalaupun mau witir ya jangan witir di situ gitu. Pulang aja ke rumah sekalian, witir di rumah nanti kan. Mestinya. Ini supaya tidak terjadi masalah-masalah fitnah besar. Makanya dari awal cari masjid yang 11 ya 11, yang 23 ya 23. Kalau mau kejar fadilah dapat ya seperti sholat semalam suntuk. Jelas sampai sini?